Baru selesai menuliskan buku pertamaku yang berjudul Broken Strings. Aurelie Moermans, perempuan asal Belgia yang menaiki tangga dunia hiburan Indonesia dari usia belia, membagikan kisah duka yang cenderung mengerikan saat menapaki dunia yang seolah bertabur bintang itu. Nyatanya, dunia hiburan tak seglamor itu. Ada harga yang harus dibayar mahal untuk menapakinya. Itulah yang dialami Aurelie. Dalam buku memoarnya yang mulai menggemparkan tanah air akhir 2025, kisah kelam nan sunyi itu diungkap Aurelie dalam buku Broken Strings. Dengan aku share buku ini, aku kayak benar-benar open book banget, literally gitu. Ya, semoga buku ini bisa membantu orang-orang, karena itu memang tujuan aku, makanya aku share secara gratis. Di usia 15 tahun, Aurelie menjalani apa yang selama ini banyak disaksikan orang dalam film-film fiksi semata. Di awal karirnya, Aurelie remaja sudah mengalami kekerasan seksual terhadap anak yang secara internasional dikenal dengan sebutan child grooming. Ia menyebut child grooming tersebut terjadi saat ia bertemu dengan seorang pria yang jauh lebih tua usianya dibandingkan Aurelie yang ketika itu baru berusia 15 tahun. Semuanya bermula saat sebuah agensi membuat Aurelie memanipulasi usianya dari 15 tahun menjadi 21 tahun demi mendapatkan tawaran syuting iklan bersama pria yang kemudian memanipulasi hidup Aurelie selama bertahun-tahun. Dalam buku itu tersirat bahwa pelaku child grooming tersebut memanipulasi Aurelie karena usia Aurelie yang masih minor. Pembaca-pembaca Broken Strings pun mengakui betapa hancur perasaan mereka atas apa yang disampaikan dalam buku itu. Mereka seolah dibawa ke kegelapan tergelap di dunia yang banyak dikira penuh dengan canda tawa dan beragam kesenangan. Aurelie pun mengakui pernikahannya di sebuah gereja di Indonesia tidak benar-benar sah karena kepalsuan yang terjadi di belakangnya. Sayangnya Aurelie malah dikecam gara-gara kejujurannya dalam buku itu. Ia lalu mengunggah sebuah video membahas pernikahan yang dimaksud. Hai GPT, di Katolik itu kan nggak ada yang namanya perceraian, tapi kalau misalnya pernikahannya nggak pernah sah dari awal, ada yang namanya annulment. Nah, kalau gereja sudah mengeluarkan surat pembatalan dan surat izin untuk menikah secara Katolik, artinya? Itu artinya gereja sudah mengakui bahwa pernikahan yang dulu memang nggak pernah sah sejak awal. Jadi dengan adanya annulment dan izin menikah lagi secara Katolik, itu menunjukkan bahwa pernikahan yang sebelumnya dianggap tidak pernah ada secara sah. Dan yang jelas di Katolik kan nggak bisa menikah 2 kali. Jadi kalau kamu dapat izin baru, artinya pernikahan lama itu memang nggak pernah sah. Oke, berarti secara Katolik aku nggak pernah sah menikah ya. Berarti surat yang pernah dikeluarin sama gereja nggak pernah berlaku dong? Iya, tepat sekali. Secara Katolik itu berarti kamu memang nggak pernah sah menikah. Jadi surat yang dulu pernah dikeluarkan gereja itu memang nggak pernah berlaku. Dengan adanya annulment, jelas bahwa pernikahan tersebut nggak pernah dianggap sah sama sekali. Oke, kalau misalnya ada orang nih pakai surat yang nggak berlaku itu untuk membuktikan bahwa dia pernah menikah dengan aku, itu artinya apa? Itu artinya dia menggunakan informasi yang tidak sah dan menyesatkan. Kalau dia memakai surat yang sudah jelas tidak berlaku, itu bisa dianggap sebagai bentuk fitnah atau penyebaran klaim palsu. Intinya dia mencoba membuktikan sesuatu yang sebenarnya nggak pernah sah di mata gereja. Oke, berarti kalau fitnah gitu bisa dilaporkan dong? Iya, betul. Kalau itu memang sudah termasuk fitnah atau pencemaran nama baik, tentu saja bisa dilaporkan secara hukum. Jadi kamu punya hak untuk melindungi diri kamu kalau ada orang yang menyebarkan klaim palsu dengan dokumen yang tidak sah. Aurelie tak gentar. Ia bahkan siap menerbitkan bukunya dalam bentuk hardcover yang diprediksi akan ramai dibeli karena kisahnya yang sangat gelap dan membuat bulu kuduk berdiri hingga membuat sebagian orang merasakan mual. Dan tahun ini, Tim TV One mengabarkan. Indonesia akan ada versi fisiknya akan disempurnakan. Beberapa bulan terakhir pemirsa warganet dihebohkan dengan buku berjudul Broken String yang ditulis oleh Aurelie Moermans. Buku ini mengungkap sisi gelap dari selebritas di Indonesia dan juga memperkenalkan konsep child grooming kepada masyarakat awam. Lalu sebenarnya apa sebenarnya child grooming itu dan apakah ini kerap kali terjadi kepada selebritas di Indonesia? Kita akan membahas mengenai hal ini dengan Mbak Poppy Erdiharjo selaku pegiat isu perempuan dan juga anak-anak.
Halo Mbak Popi, apa kabar? Puji Tuhan, terima kasih, baik. Ya, terima kasih sudah datang ke Apa Kabar Indonesia Sama-sama. Siang, Mbak Popi. Mbak Popi sudah membacakah Broken String ini? Sudah. Bagaimana tanggapannya, Mbak? Mungkin pertama-tama aku perlu bilang ya, bahwa aku sangat berempati dengan, bukan hanya dengan Aureli, tapi dengan semua perempuan di Indonesia yang mungkin baru paham bahwa apa yang terjadi ke mereka adalah bentuk child grooming. Gitu, karena menurut aku pribadi ya nggak banyak dari kita yang paham bahwa apapun yang terjadi dengan anak-anak yang di bawah usia 18 tahun yang kemudian berelasi dengan orang yang sudah dewasa lah ya, di atas 20 atau 21 tahun itu berpotensi risikonya tinggi untuk jadi child grooming. Sebenarnya apa sih definisi child grooming itu sendiri, Mbak? Apakah semua masyarakat kemudian yang ada hubungan nih, misalnya dia di bawah umur lalu berhubungan dengan yang sudah di atas 18 tahun, ini bisa dikategorikan sebagai child grooming? Gini, child grooming itu sebetulnya kan pengkondisian ya. Pengkondisian, upaya pengkondisian supaya anak, individu usia anak itu nurut atau mengikuti kemauannya. Child grooming ini sebenarnya lebih ke arah seksual atau lebih ke arah relasi romantis. Bukan kalau misalnya berteman gitu ya atau dekat saja tuh bukan berarti belum tentu jadinya child grooming. Gitu. Jadi kenapa child grooming ini jadinya apa ya, agak bingung untuk kita melihat tanda-tandanya karena smooth banget sebetulnya. Bahkan Prosesnya juga panjang. seringkali tidak sadar Betul, ya, jadi bahwa tuh child grooming itu terjadi. Correct. Jadi tuh nggak yang, oh gue mau pacarin dong. Enggak, pelan-pelan dia masuknya. Kenapa tuh Mbak, kira-kira korban tuh seringkali nggak ngeh gitu kalau ini tuh adalah sebuah perlakuan yang bisa dikategorikan sebagai child grooming? Gini, kita perlu mengubah pemikiran kita bahwa korban perlu ngeh. Karena biar bagaimanapun korban adalah usia anak. Betul. Pada saat kita ngomongin usia anak, kita membahas juga tentang bagaimana kalau Psikologis. betul anak-anak. dari sisi psikologisnya Betul. mereka prefrontal cortexnya aja kan sebetulnya belum berkembang dengan baik, sehingga walaupun mereka ngeh nih ada kok kayaknya nggak nyaman Ada yang ya, salah. tapi ibaratnya lampu merahnya tuh belum kenceng gitu, sehingga Khawatirnya, mereka kalau aku bilang enggak nanti nggak sopan nggak. Iya. Kadang tuh ngerasa begitu ya, especially di Indonesia Karena kan. di buku itu juga begitu ya, Aureli beberapa kali merasa mungkin ini yang sudah sepantasnya terjadi seperti ini. Iya, karena dia Tidak sendiri menyadari nggak kalau itu paham salah. bang, betul dia sendiri nggak paham sebetulnya relasi tuh kayak gimana sih? Relasi romantis yang apa namanya yang ideal atau yang normal tuh kayak gimana sih? Kayak gini bukan sih? Apa iya kayak begini? Gitu kan dia mempertanyakan diri, namun rambu itu nggak kenceng karena kok mau tanya ke siapa ya? Aku mau konfirmasi kemana ya? Gitu. Sementara orang ini baik di depan ibunya. Coba kalau kamu perhatikan gitu ya, isinya kan dia bisa ngobrol sama adiknya ibunya, juga. ke adiknya bisa bercanda gitu ya. Kalau kita bahasnya bukan bahas soal benar atau enggaknya ya, kita bahas soal apa yang disampaikan di dalam buku gitu. Jadi prosesnya tuh panjang sehingga kita yang tadinya enggak apa iya enggak kita dibikin terus bertanya-tanya. Sampai kemudian udah terlalu jauh kan. Masuknya udah terlalu jauh. Kalau untuk kasus Aureli ini sendiri bagaimana Mbak Popi melihatnya, dan apakah memang child grooming ini kerap kali terjadi ke selebritis di Indonesia? Enggak ya. Ini aku bersyukur sih sebetulnya ada buku ini dikeluarkan sama Aureli dan dikeluarkannya juga gratis ya. Sehingga banyak orang yang bisa mengakses. Karena dengan lebih banyak orang yang mengakses, lebih banyak orang yang kemudian jadi paham bahwa oh ada ya yang namanya kayak gini. Coba berapa kali kalau kita melihat ada kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak yang pelakunya adalah orang yang mengaku berrelasi dengan mereka, tapi pelakunya usia dewasa, berapa banyak komentar netizen yang bilang bahwa ya gue umur segitu mah masih main, ini kok udah pacaran. Kita sendiri sebagai society, sebagai masyarakat seringkali lupa bahwa ini kita lagi ngomongin anak loh. Itu mentalitas victim blaming ya kalau seperti Exactly, itu ya, Mbak, gitu, ya, persis menyalahkan banget korban. gitu, persis banget. Dan itulah yang kemudian membuat kita saat ini sih kita terpaparnya sama Aureli ya. Tapi saya sendiri kan pendamping. Saya pendamping kasus kekerasan berbasis gender yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil anti kekerasan seksual. Dari tahun 2019, 2020 itu yang paling banyak terjadi adalah kasus kekerasan berbasis gender online yang terjadi di online. Oke. Ke anak perempuan Ruang yang paling muda yang pernah saya dampingi adalah usia 13 tahun. Pelakunya usia berapa? Pelakunya ya udah
udah tua bangka ya menurut menurut aku sih udah Iya. nggak pantas lah gitu, udah bukan anak-anak umur belasan lagi gitu. Namun sedih kan gitu, setiap tahun tuh setiap makin muda korbannya. Dan ini bukan hanya selebriti ya, kebetulan saja yang kemudian bersuara, yang kemudian menyampaikan apa yang terjadi padanya adalah Aureli. Dan cukup disorot oleh masyarakat juga kan. Correct. Adalah selebriti. Karena sebelumnya pun heboh kan, Ya. sempat heboh kan, ada kasus dengan orang tuanya, sehingga kita coba ngulang-ulang lagi nih ke belakang, coba kita tarik lagi nih ke belakang. Kayak apa sih sebetulnya yang terjadi gitu ya? Ya. Gitu. Karena Mbak Popi seringkali ini mendampingi juga ya korban child grooming dan juga kekerasan seksual terhadap perempuan. Di Indonesia sendiri ini ada berapa banyak sih Mbak, dan juga di seluruh dunia korban-korban dari kekerasan berbasis gender ini Mbak? Kalau ngelihat dari Catahu sih mungkin Catahunya Komnas Perempuan ya. Saya nggak bisa menyebutkan berapa banyak, namun angka pastinya saya nggak ingat. Namun 90%-nya itu di ranah privat ya. Ranah privat dalam artian di sekeliling kita. Jadi bukan strangers nih yang melakukan kekerasan seksual. Dan begitu juga dengan kasusnya Aureli ini. Sebetulnya kan dia bukan stranger. Yap. Dia adalah orang yang kemudian bekerja bersama dia, yang kemudian mendekatkan diri ke keluarganya, yang kemudian mendapatkan kepercayaan lah bahwa dia harmless ibaratnya. Tidak berbahaya. Betul, tidak berbahaya. Enggak kok, anaknya santun, anaknya sopan, dan itu yang seringkali bikin jadinya Dinormalisasikan betul, oleh orang korban. tua merasa oh he's nice enough, he's Ya. good enough, he's charming enough gitu. Nah, Karena predator itu, orang-orang yang menarget anak-anak itu, nargetnya bukan dengan kekerasan, tapi justru dengan charm. Apa ya bahasa Indonesia apa ya? Dengan gelagat baiknya, iya, memberikan dengan kado juga kenyamanan kepada keluarganya gitu Aureli kan. Iya, child grooming itu tuh kebanyakan mereka datangnya dengan menawarkan keamanan, Iya, menawarkan kenyamanan, antar jemput. menawarkan bahwa memperlihatkan bahwa I'm here, aku ada di sini buat kamu. Iya. Kapanpun kamu butuh, tapi kemudian dia gunakan itu sebagai senjata kan. Kok kamu kayak gini sih, padahal aku udah nungguin kamu seharian, aku udah nemenin kamu, aku udah beliin kamu ini, aku udah apain kamu gitu. Jadi kemudian, Dan korban ini merasa berhutang budi. iya juga ya gitu. Yap, Mbak tadi juga menarik karena disebutkan biasanya pelakunya ini charming begitu ya, bahasa Mbak Popi kan charming begitu, sehingga korban tidak menyadari bahwa terjadi child grooming. Lalu sebenarnya apa sih tanda-tanda child grooming itu? Indikasinya itu seperti apa saja sih Mbak Popi? Ya kayak gitu ya, maksudnya mereka datang, aku tuh sebetulnya agak sedikit gimana gitu ya, kita membahas soal child grooming tanpa kita membahas juga bagaimana ada orang dewasa yang dengan kesadaran penuh berniat untuk berelasi dengan anak Anak-anak. usia 15 tahun. Gitu. Itu dulu sih sebetulnya. Kita tuh seringkali kita fokusnya ke anaknya, ke korbannya. Tanpa kita memberikan tanggung jawab, mengarahkan tanggung jawab ke orang yang melakukan itu gitu. Seringkali kan gitu ya, oh kok anaknya mau, ya anaknya lagi mau dipacarin. Lah orang tuanya kemana sih gitu. Tanpa kita sadari bahwa tidak semua orang tua punya kapasitas untuk memahami, untuk melihat yang seperti itu gitu. Saya sendiri punya anak saya usianya sama seperti Aureli pada saat dia mengalami child grooming. Anak saya umur 15 tahun. Tapi kemudian orang akan berpikir ya, tapi kan anakmu laki-laki, bukan perempuan. Padahal sebetulnya mau laki-laki mau perempuan, kalau melihat menjadi datanya, korban ya. sebetulnya sama-sama aja angkanya. Menarik. Kekerasan yang terjadi antara Tidak anak hanya perempuan dengan berlaku anak pada laki-laki. perempuan. Correct. Tidak hanya berlaku kepada anak perempuan, tapi anak laki-laki juga. Tapi kemudian bagaimana caranya kita untuk memahami bahwa yang bisa terjadi, apa saja yang bisa terjadi ke anak kita dan di mana terjadinya, itu kan tidak semua orang tua punya kapasitas itu. Ya. Saat ini saja orang tua seringkali memberikan anak gadget tanpa memahami apa sih yang terjadi di gadgetnya Akses dia. begitu ya. Oke, Mbak Popi, tadi kan Mbak Popi juga sudah sebutkan ya bahwa di Indonesia ini sudah banyak sekali korban dari child grooming dan juga tentunya kekerasan berbasis seks begitu ya. Dan sebenarnya bagaimana sih korban ini bisa keluar dari cycle itu Mbak Popi? Dan apakah ini juga bisa dilaporkan kepada pihak kepolisian? Lalu ketika dilaporkan sebenarnya penanganan seperti apa yang lebih tepat dari pemerintah dan juga tentunya pihak yang berwajib? Hukum di negara ini sebetulnya udah cukup lumayan ya.
melindungi anak, dan sekarang pun kita udah punya undang-undang TPKS, tindak pidana kekerasan seksual. Namun yang masih jadi pekerjaan rumah sebetulnya buat kita semua ya, bukan hanya aparat penegak hukum, adalah bagaimana implementasinya. PR itu diimplementasi. Betul. Bayangkan di dalam buku itu saja disampaikan bahwa mereka datang loh ke satu lembaga yang sebetulnya adalah lembaga perlindungan anak. Namun apa yang terjadi? Pengacaranya malah bilang, tapi kamu sama-sama suka kan sama dia? How? Padahal secara hukum di Indonesia, kalau di bawah 18 tahun artinya masih usia anak. Itu aja. Negara kita kan bukan negara agama ya, Betul. tapi negara kita adalah negara hukum. hukum. Hukum yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Perlindungan Anak aja menyebutkan kalau usianya masih di bawah 18 tahun artinya dia individu anak. Di Undang-Undang Perkawinan, kamu tahu nggak kalau di Undang-Undang Perkawinan itu sekarang kan sudah berganti ya. Usia perkawinan itu sekarang 19 tahun. Tapi kamu tahu nggak kalau ada pasal 7 ayat pasal 6 ayat 2 di mana disebutkan bahwa kalau kamu ingin menikah tanpa izin orang tua, kamu harus 21 tahun dulu. Tahu nggak? Jadi walaupun sudah di atas 19 tahun tapi juga harus mendapatkan izin dari orang tua, Persis. begitu ya. Jadi banyak tuh orang yang nggak tahu gitu Baik. bahwa di Indonesia tapi udah 19 tahun kok misalnya gitu ya, atau sudah 18 tahun kok udah dewasa bisa dong nikah. Baik, terima kasih Mbak Poppy. Itu kita harapkan juga ya dengan ada kasus ini korban-korban juga berani untuk speak up ya, karena itu yang Betul. diharapkan oleh Aureli juga ya, untuk para korban ini berani untuk melapor begitu, dan tentunya mentalitas victim blaming ataupun menyalahkan korban ini seharusnya tidak ada lagi di masyarakat. Stigma Ya. terhadap korban tidak ada lagi di masyarakat. Terima kasih banyak Mbak Poppy. Sama-sama.